Assalamualaikum users, kembali lagi di BBM Bincang bersama MPS bersama aku Zaki Hilmi dan Amar Mutawakil. di podcast kali ini kita mengundang salah satu tokoh penting di Surabaya nih teman-teman. Kira-kira siapa ya? Wah, keren banget tuh. Langsung mari kita sambut saja pemateri kita, yaitu Pak Cahyo. Sebelumnya kita panggil apa nih? Pak Cahyo atau Mas Cahyo? Mas saja. Pak ketuaan ya. Oke, Mas Cahyo, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, senang, bahagia? Alhamdulillah hari ini sehat, alhamdulillah. Iya. Oke, Mas Cahyo, di episode kali ini izinkan kami untuk bertanya-tanya kepada Mas Cahyo seputar DPRD. Iya. Baik, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling awal dulu nih, dari yang paling umum, yaitu apa sih DPRD itu, berapa komisi yang ada di DPRD, dan fungsi-fungsinya bagaimana? Iya. DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan kalau di Surabaya. Jadi sesuai dengan institusi negara kita, bahwa kekuasaan itu dibagi tiga, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Dan itu berjenjang dari pusat, provinsi, maupun daerah. Dari pusat, provinsi, maupun daerah ya dibagi tiga kekuasaan itu. Eksekutif itu adalah pemerintah. Kalau di pusat ada pemerintah pusat yang dikepalai presiden. Di bawahnya ada gubernur. Nah, kemudian di provinsi namanya DPRD provinsi, sedangkan di kabupaten atau kota itu DPRD kabupaten atau kota. Dan saya sendiri ada di DPRD Kota Surabaya. Di DPRD Kota Surabaya itu ada 4 komisi, ada 4 badan, kemudian ada 4 pimpinan. Iya, dan fungsinya adalah fungsi legislatif. Banyak fungsinya, nanti ada yang kemudian membuat peraturan daerah, kemudian, dan yang paling utama fungsinya adalah menyerap aspirasi rakyat. Mungkin bisa diceritakan, mungkin dari pertama kali Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini, seperti apa Bapak? Diceritakan Perjalanan karir Iya, Bapak sampai sekarang menjadi DPRD seperti ini. perjalanan karir ya. Jadi DPRD itu adalah karir politik ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau kemudian kita banyak sisi kehidupan kita. Kalau saya sendiri aslinya adalah pengusaha kecil-kecilan ya. Mungkin kalau di SMA IT ini dulu, zaman kakak-kakak kelas kalian, saya sempat jadi tukang laundry. Tukang laundrynya teman-teman asrama ya. Ngambilin tiap sepekan 2 atau 3 kali ya sama Ustadz Wildan waktu itu. Kemudian yaitu ada usaha laundry juga, sempat buka toko juga, sempat jual makan juga, makanan. Sampai hari ini ada, tapi semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Sekarang yang jalan tinggal daycare, penitipan anak. Tinggal itu saja sebenarnya. Yang lainnya berhenti. Itu pun untuk daycare saya juga sudah nggak terlalu fokus, karena ketika saya diberi amanah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jadi wakil rakyat, saya fokus ke sana. Yang ini sudah tidak saya fokusi lagi, tapi insya Allah alhamdulillah bisa running, tetap berjalan. Kalau sampai jadi sekarang, sampai jadi anggota dewan, itu karir politik. Saya menjadi anggota partai itu, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera, sejak tahun 2004. Kemudian satu hari tahun 2015, karena namanya anggota ya siap ditempatkan di mana saja. Yang namanya kader partai siap ditempatkan di mana saja, diberi amanah apa saja. Tahun 2015 saya diminta menjadi sekretaris umum waktu itu. Jadi agak shock ya, maksudnya
nggak pernah ngurusin urusan politik, tiba-tiba menjadi sekretaris yang waktu itu orang nomor 2 atau orang nomor 3 di kota Surabaya untuk PKS. 2015 itu, kemudian tahun 2020 ditunjuk lagi menjadi sekretaris. Mas Cahyo, tadi kan disebutkan bahwa DPRD ini adalah lembaga yang fungsinya untuk membuat kebijakan-kebijakan seperti perda dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana sih proses DPRD dalam mengambil keputusan dan ketetapan dalam kebijakan-kebijakan tersebut? Dalam mengambil keputusan ada banyak ya, misalnya melalui apa, medianya apa, itu ada beberapa hal. Misalnya kalau ada masukan dari rakyat gitu ya, apapun elemen rakyatnya, apakah itu individu, kelompok atau komunitas tertentu seperti buruh. Kebetulan saya di Komisi D, salah satu urusannya adalah untuk urusan itu ya, kalau ada demo buruh dan sebagainya itu disampaikan kepada kami melalui audiensi di komisi. Setelah audiensi di komisi, kemudian kita mendengarkan masukan dan kita hadirkan stakeholder yang lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kemudian mungkin terkait juga ketertiban itu Satpol PP, juga kemungkinan juga mengundang kepolisian. Nah, kita minta masukan dan setelah itu kita memberikan rekomendasi untuk dijalankan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pihak buruh yang demo. Nah, itu kalau itu mekanisme yang mungkin kemarin barusan kami laksanakan. Kalau mekanisme yang lainnya seperti kemudian keputusan-keputusan yang penting, misalnya penetapan APBD, itu ada mekanismenya sendiri. Kemudian pembuatan perda itu juga ada mekanisme tersendiri. Seperti pembuatan perda yang kebetulan saya juga adalah wakil ketua badan pembuat perda di DPRD Surabaya, itu mekanismenya ada usulan untuk perda dari kawan-kawan DPRD ataupun dari komisi ataupun dari yang lain, kemudian dibahas di Bambang-Perda untuk kemudian disetujui atau tidak. Kalau disetujui maka diteruskan untuk kemudian kita buat naskah akademik bersama tenaga ahli dan juga draftnya. Nah, ketika bikin draft dan naskah akademik itu kita selesai, dilaporkan ke badan musyawarah, ini badan yang lainnya lagi, dan ketika badan musyawarah menyetujui maka akan dibawa ke paripurna. Nah, ketika dibawa ke paripurna itu ada kita menjelaskan, kemudian meminta respon dari fraksi-fraksi. Ada beberapa fraksi di DPRD Surabaya, salah satunya ada fraksi PKS, minta masukan itu, kemudian memberikan pandangan, kemudian juga meminta respon dari pemerintah kota. Kalau kemudian di paripurna itu disetujui, maka akan diharmonisasi ke pemerintah kota Surabaya. Nah, setelah itu bolanya ada di pemerintah kota Surabaya, raperda tersebut. Nah, beberapa saat atau beberapa bulan selesai diharmonisasi di pemerintah kota Surabaya, dikembalikan ke DPRD kota Surabaya dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna itu menyampaikan laporan harmonisasinya pemerintah kota Surabaya, kemudian fraksi menyampaikan pandangan fraksi dan seterusnya sesuai dengan proses paripurna. Kemudian paripurna, rapat paripurna meminta atau membentuk pansus untuk menyelesaikan raperda ini. Nah, selesai, ini masih panjang ya, jadi raperda ke perda ini panjang sekali. Kemudian raperda ini dibahas oleh pansus ya, bersama stakeholder yang terkait dengan dinas terkait atau dengan stakeholder yang terkait tergantung isunya. Setelah itu selesai, lapor ke Bamus, ke Badan Musyawarah, kemudian disetujui Bamus atau tidak. Kalau disetujui balik lagi ke paripurna, gitu ya, melalui proses yang serupa kayak seperti itu tadi, sampai akhirnya digedok, disetujui oleh pemerintah kota Surabaya, dan rakyat dalam hal ini adalah DPRD kota Surabaya menyetujui terbitnya perda tersebut. Jadi panjang prosesnya, ceritanya aja panjang, apalagi waktunya gitu ya. Bahkan ada beberapa perda itu yang melewati satu periode. Jadi raperda ini diusulkan di periode sebelumnya, baru sah menjadi perda itu pada periode ini. Jadi karena sangat lamanya itu, biasanya lamanya ada di harmonisasi di pemerintah kota Surabaya. Itu lama, ini beberapa
raperda yang masuk pansus di periode ini itu sebelumnya adalah raperda yang diusulkan pada periode sebelumnya. Nanti kalau urusan APBD kurang lebih juga seperti itu, cuman beda badan. Nah, beda badan, beda pansus dan seterusnya. Tapi kurang lebih dalam pengambilan prosesnya seperti itu. Ada yang tingkat komisi atau badan, ada yang tingkat paripurna. Ya, lanjut. Oke, siap. Oh ya, dan tiap rapat paripurna itu dipimpin oleh pimpinan DPRD yang salah satu dari 4 orang itu. Itu pimpinannya, pimpinan rapat paripurnanya bergantian gitu ya? Ya, pimpinan rapat paripurnanya bergantian dari 4 pimpinan itu. Ada 1 ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD. Oh, gitu. Ya, lanjut. Sejauh ini dalam kinerja DPRD, apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, Mas? Jika ada, apakah permasalahannya dan bagaimana DPRD Kota Surabaya meresponnya? Kalau tuntutan dari masyarakat banyak, ya itulah yang kemudian ada audiensi di komisi. Salah satunya yang tadi saya ceritakan, ada tuntutan dari buruh. Ya, kita audiensi, kita dengarkan permintaannya apa, tuntutannya apa. Sembari itu kita juga mengundang stakeholder yang terkait. Misalnya kalau dari pemerintah Kota Surabaya terkait dengan buruh adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kemudian nanti kalau terkait dengan ketertiban mereka demo atau mogok atau apapun yang terkait dengan ketertiban umum, itu kita mengundang Satpol PP atau kepolisian. Gitu ya. Tapi kalau misalnya urusan lain, misalnya ada keluhan tentang pendidikan di Surabaya misalnya, itu datangnya dari orang tua, maka kita juga mendengarkan. Kemudian kita juga undang stakeholder yang terkait, yaitu Dinas Pendidikan. Ataupun misalnya mengeluhkan tentang performa sekolah, kita juga undang pihak sekolahnya, kepala sekolahnya. Jadi kita tergantung, kalau ada tuntutan yang disampaikan kepada kami, kita akan dengarkan aspirasinya, kemudian kita undang stakeholder yang terkait. Kemudian dalam mungkin itu tidak selesai 1, 2, 3 kali audiensi, mungkin bisa berkali-kali ya untuk mendapatkan kemudian rekomendasi yang terbaik. Gitu. Nah, itu diundangnya di rapat komisi atau di mana? Ya, di rapat komisi. Oh, baik. Nah, Pak, ini kan kami dari MPS ya, Pak, selaku legislatif di sekolah. Fungsinya juga kira-kira kurang lebih sama lah seperti DPRD, yaitu mengawasi organisasi dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat di sekolah. Nah, kami mau nanya nih, Pak, gimana sih cara kepengawasan yang efektif yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya? Pengawasan yang efektif itu adalah dengan turun ke lapangan. Kemudian itu pengawasan fisik ya. Kemudian juga ada pengawasan anggaran misalnya. Apakah anggaran ini dilaksanakan, kemudian efektif enggak anggaran ini, itu ada evaluasi tahunannya. Itu juga bagian dari pengawasan. Dan juga bagian dari pengawasan kita juga minta masukan-masukan. Itulah kenapa di DPRD Surabaya itu ada 4 komisi. Komisi A itu untuk urusan pemerintahan dan hukum. Jadi yang ngawasi lurah, camat, kalau kemudian ada keluhan tentang lurah, camat, atau urusan hukum di pemerintah Kota Surabaya, kalau ada keluhan itu bisa datang ke Komisi A, wadulnya ke Komisi A. Komisi B ini urusan investasi sama ekonomi ya. Perekonomian itu di Komisi B, UMKM, kemudian PDPD ya, PDAM, PD Pasar, RPH, Kebun Binatang Surabaya, itu di Komisi B. Misalnya kemarin ada rame-rame tentang KBS mau buka night zoo. Nah, itu kan ada yang ngasih masukan dari pecinta hewan. Kok kok diperes begitu hewannya, suruh kerja sampai malam gitu ya, Pak. Enggak, ini saya nggak tahu detailnya ya. Nah, tapi itu mengeluhnya ke Komisi B. Misalnya kemarin tarif PDAM naik, nah itu ada warga yang komplain, ngeluhnya ke Komisi B. Nah, Komisi C ini adalah komisi untuk pembangunan dan infrastruktur, jalan, kemudian gorong-gorong gitu ya.
kemudian aspal ya, PJU ini di Komisi C. Sedangkan saya di Komisi D ini tentang Kesra. Kesra ini apa urusannya? Lebih banyak yang terkait dengan sumber daya manusia, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kemudian kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, perindustrian, tenaga kerja, perlindungan anak, perlindungan perempuan. Nah, ini di kami. Oh, gitu. Ya, berlanjut. Kalau begini ya, kan tadi kan dijelaskan dari Mas Cahyo itu rata-rata yang diambil itu kayak misalkan wali murid atau mungkin dinas pendidikan, terus juga kepala sekolah. Kalau dari siswanya sendiri begitu, apakah pernah ada menyampaikan aspirasinya kepada DPRD? Kalau siswanya sendiri belum pernah sampai hari ini saya ketemu ya. Cuman kalau kita kayak kunjungan lapangan ya, kita datang ke sekolah atau datang ke event yang diadakan dinas pendidikan ataupun sekolah, kita juga kadang mendengarkan masukan mereka. Kayak misalnya ada kegiatan pelatihan apa ya di salah satu SMP di Surabaya itu, kita juga masukan gimana, senang di pelatihannya, ada masukan apa gitu ya. Misalnya lokasinya terlalu jauh Pak misalnya, atau apa begitu. Nah, kita juga mendengarkan dari siswanya. Tapi itu tidak pernah ada siswa yang belum pernah ya, belum pernah ya. Kalau mungkin SMIT mau, monggo. Belum pernah ada siswa yang kemudian datang langsung. Pun kemarin ada kunjungan dari SMIT itu yang datang gurunya agar teman-teman SMIT ini ada kunjungan ke DPRD. Kemudian kami terima waktu itu. Berarti teknis pelaksanaan penyampaian aspirasi di DPRD itu seperti apa sih? Mungkin. Apakah itu melalui form atau bagaimana? Ada yang melalui form, ada yang langsung. Jadi esensinya kita sebagai wakil rakyat itu adalah menyambung lidah rakyat, menyerap aspirasi rakyat. Kalau yang kemudian itu official ya atau resmi, itu ada namanya kegiatan DPRD itu yang namanya reses. Reses itu adalah di mana anggota dewan itu istirahat dari fungsi kedewanannya yang utama, yaitu fungsi rapat dan sebagainya. Tapi dalam reses itu, dalam istirahatnya, kami diminta kembali turun ke warga atau turun langsung ke warga untuk menyerap aspirasi secara resmi, dan itu ada formnya. Misalnya kami kumpulkan 100 orang di satu RW atau RT atau komunitas ya. Kita minta masukannya apa, sambil kita sosialisasi kegiatan DPRD Surabaya dan program-program pemerintah Surabaya yang bisa dimanfaatkan seperti beasiswa, kemudian ada perwali yang baru tentang keluarga miskin, itu kami sosialisasikan. Nah, kemudian mereka memberikan aspirasi, misalnya Pak, ini kami jalan di rumah kami ini gelap kalau malam hari, bisa nggak ngajukan PJU? Nah, itu diajukan di form-form itu. Atau mungkin aspirasi lainnya, misalnya tempat kami ini banjir Pak kalau hujan deras. Nah, oke, di mana alamatnya, ditulis di form aspirasi itu, kemudian kita akan masukkan ke SIPD, namanya Sistem Informasi, untuk kemudian didengarkan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti. Jadi kita menyerap aspirasinya, sebenarnya esensinya ya tugas kita secara filosofis dan umumnya itu adalah menyerap aspirasi rakyat, apapun bentuknya, baik itu non formal maupun formal. Kalau yang reses ini adalah kegiatan untuk menyerap aspirasi rakyat secara formal. Nah Pak, kan ini DPRD kan fungsinya untuk kepengawasan dan juga penyampaian aspirasi. Itu kan hal-hal yang sangat rawan sekali dengan konflik ya, dimana kepengawasan tentunya sudah pasti rawan konflik, dan juga penyampaian aspirasi jika ditolak ataupun diterima pastinya juga rawan dengan konflik. Nah, bagaimana sih kalau bagaimana sih manajemen konflik yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya? Iya, saya pernah ngalami begitu ya. Jadi ada satu kelompok masyarakat itu menginginkan A. Masyarakat lain itu malah sebaliknya, tidak menginginkan A. Ini contoh misalnya kasus dalam penanganan banjir.
gitu ya. Misalnya komunitas ini menginginkan dibuat sodetan dari sini ke titik A ke titik B, atau misalnya membangun sungai di satu titik, sedangkan warga lain itu keberatan. Nah itu kalau kita manajemen konfliknya, kita minta informasi detailnya sembari kita beri feedback ke ke yang satunya. Yang satunya juga kita minta detailnya, kita beri feedback ke satunya. Dan yang penting adalah dicari titik temu di mana mereka saling membutuhkan di situ. Dan disitulah diambil solusi yang terbaik. Meskipun solusi yang terbaik ini kadang bukan yang terbaik menurut versi yang lainnya, tetapi itu adalah keputusan terbaik. Dan di sisi lain kita juga minta pendapat dari tenaga ahli maupun pemerintah Kota Surabaya sebagai nanti yang melaksanakan yang paling tepat yang mana untuk menyelesaikan solusi itu. Tapi sekali lagi karena itu menyangkut dengan kepentingan masyarakat, memang sebaiknya dua-duanya ini setuju. Kalau tidak setuju kedua-duanya seringkali deadlock dan tidak terjadi solusinya. Jadi misalnya kayak yang tadi itu, karena yang satunya kekeh tidak mau, maka ya tetap statusnya status quo. Status quo itu berarti tidak dilakukan tindakan. Gitu. Jadi kalau kita seperti itu deadlock, kemudian memang tidak ada keputusan yang terbaik yang bisa diputuskan diambil, maka kembalinya adalah kembali ke status quo, status asalnya seperti apa. Itu yang pengalaman yang saya alami kalau ada konflik tentang aspirasi yang kemudian harus kita perhatikan. Misal contoh lagi, misalnya pengadaan tempat pembuangan sampah sementara di satu titik. Misalnya warga ini pengen ada TPS di titik ini, tapi yang di sekitar itu kan nggak mau. Nah itu yang kemudian deadlock juga. Nah berarti gimana statusnya? Ya statusnya status quo, belum ada tempat pembuangan sampah sementara sampai kemudian ada solusi yang terbaik. Karena kita tidak mungkin melaksanakan hak orang lain tapi mengambil hak orang yang lain lagi begitu. Begitu. Jadi tidak semuanya itu bisa selesai aspirasinya ya. Ada beberapa aspirasi itu yang mungkin tertahan begitu. Iya, karena biasanya juga selain terkendala dari anggaran dari pemerintah Kota Surabaya, itu terkendala dari aspirasi warga yang lain. Oh iya. Iya kan, kayak tadi. Jadi yang satunya pengen, yang satunya nggak pengen. Nah itu yang kemudian kita juga harus hati-hati dalam menengahi. Tapi sekali lagi kita ini posisinya bukan pemerintah ya, kita ini sama-sama rakyatnya. Bahkan kita ini adalah wakilnya rakyat, ya kan, sama-sama rakyatnya kita kan bukan pemerintah ya. Kita tidak punya kuasa pelaksana anggaran, kita nggak punya. Kita hanya yang menyetujui, yang mengusulkan dan yang mengawasi anggaran. Yang melaksanakan anggaran itu kan pemerintah. Nah itu saja. Jadi kita posisinya ada bersama rakyat. Itu. Nah tadi kan kita sudah membahas tentang aspirasi nih teman-teman. Dan tentunya salah satu yang kita ketahui cara menyampaikan aspirasi dari rakyat adalah bentuk demokrasi atau demonstrasi yang sering terjadi begitu. Nah, gimana tanggapan para anggota DPRD terhadap demonstrasi yang terjadi di misalkan demonstrasi mahasiswa dan sebagainya? Ya, kalau itu sesuai dengan peraturan saja sih sebenarnya. Salah satu prinsip yang harus dijaga dalam melakukan demo itu adalah tertib, aman, gitu ya. Itu yang harus dijaga. Tetapi kalau itu dilanggar, tentu saja itu sebaiknya tidak dilaksanakan. Tapi kalau itu bisa dilaksanakan dengan tertib dan aman, sesuai dengan peraturan, saya rasa tidak masalah. Misalnya ya tidak mengganggu ketertiban itu kalau demo di jalan, jalan itu masih bisa mengalir begitu ya, tidak menimbulkan kemacetan atau tidak merusak fasilitas umum. Nah itu termasuk yang seperti itu. Jadi selama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu adalah haknya rakyat untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Ya lanjut. Untuk menjadi seorang politikus ya Mas, itu apakah perlu kita mempelajari kayak undang-undang atau mungkin kuliah hukum atau seperti peraturan-peraturan di negara ini begitu? Apakah
Bagaimana? Tiap orang punya cara yang berbeda. Tapi bagi saya, ketika saya diamanahi menjadi anggota dewan, itu yang kemudian membuat saya harus meningkatkan kapasitas. Salah satunya kemarin ketika saya jadi anggota dewan, selain sebagai anggota Komisi D, kemudian saya juga adalah ketua fraksi PKS, pun juga saya adalah wakil ketua Badan Pembuat Perda. Nah, ketika ini pengalaman saya pribadi ya, ketika saya menjadi pimpinan di Badan Pembuat Perda, itu berarti kan harus mengetahui seluk-beluk bagaimana membuat perda. Nah, itu yang kemudian saya harus meningkatkan kapasitas di situ, sehingga saya harus mencari ilmu tentang hukum, nah terutama hukum tata negara, sehingga waktu itu saya mengambil kuliah untuk urusan itu. Jadi tapi itu tiap orang beda ya, karena ada nggak perlu saya cukup seperti ini seperti itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya kalau jadi politikus itu tidak punya kewajiban harus. Nah, tapi ketika kita jadi politikus dan menjadi anggota dewan, maka fungsi utamanya itulah yang harus dijalankan. Fungsi utamanya adalah bagaimana fungsi-fungsi anggota dewan mulai dari menyerap aspirasi rakyat, kemudian mengawasi eksekutif dalam melaksanakan pemerintahannya, kemudian membuat perda dan mengambil keputusan lain, ataupun fungsi kedewanan lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja sebenarnya. Untuk kemudian caranya bagaimana agar itu amanah itu bisa kita jalankan dengan baik, masing-masing orang punya keputusan sendiri untuk caranya itu. Nah, Mas Cahyo, tadi kan disebutkan bahwa dalam awal masa karir politik Mas Cahyo itu adalah berada di bidang kepemudaan, gitu. Yeah. Nah, itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD yang menyangkut paut tentang kepemudaan, dan bagaimana cara agar kami para milenial dapat mensukseskannya? Ya, terakhir itu yang terkait dengan kepemudaan langsung. Kami telah menerbitkan perda tentang kepemudaan. Nah, itu yang diusulkan pada periode sebelumnya raperdanya, dan baru kami selesaikan gitu ya, karena baru dikembalikan ke kami melalui mekanisme rapat paripurna itu pada tahun kemarin, dan itu selesai perda kepemudaan. Nanti bisa saya share perda kepemudaannya seperti apa. Ada hak, kewajiban, dan sebagainya tentang pemuda, definisi pemuda, dan sebagainya ada di sana. Mungkin ada semacam kegiatan dari DPRD yang dapat melibatkan secara langsung milenial gitu? Para pemuda. Apakah ada atau? Kalau formalnya enggak ada. Kalau secara formal enggak ada yang bisa. Kalau secara formal kami bantu ngelingkan dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, khususnya bidang pemuda. Di sana ada program terkait dengan kepemudaan seperti wirausaha pemula, kemudian beasiswa untuk mahasiswa yang di perguruan tinggi negeri dan seterusnya. Adapun yang lainnya seperti Karang Taruna itu nanti nyantolnya ke Dinas Sosial. Kalau yang informal banyak, kan tiap-tiap orang punya, tiap-tiap anggota dewan punya program tersendiri untuk merawat konstituen pemudanya. Oke teman-teman, nah ini kan podcastnya juga kita siarkan melalui live IG nih. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung melalui kolom komentar, bisa langsung saja kalian ketik di kolom komentar. Kami ulangi sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung di live IG, bisa langsung saja mengetik pertanyaan yang kalian ingin tanyakan di kolom komentar. Nah, Mas Cahyo, saya penasaran nih. Ada yang mengatakan bahwa di DPRD itu kantornya horor. Emang benar? Kantornya horor. Oh, harus diruqyah itu berarti. Horornya ini horor apa dulu ini? Katanya dulu peninggalan apa gitu, kuburan atau? Oh, saya kurang tahu ya kalau sejarahnya sampai seperti itu. Saya belum
ngulik sampai sejauh itu. Berarti itu cuman rumor doang gitu. Sampai hari ini saya tidak pernah mengalami apa-apa. Saya pernah pulang sampai larut itu sekitar jam 9-an saya pernah baru pulang dari kantor karena memang ada urusan dan rapat baru selesai malam hari. Tidak ada apa-apa. Tergantung iman kayaknya itu juga. Iya benar, tergantung iman. Kalau di rapat paripurna itu atau mungkin rapat ya, Yeah. Mas, itu paling lama itu pernah sampai berapa jam? Pernah ya dalam rapat pansus ini, rapat pansus itu sampai jam 2 pagi, sampai jam setengah 3 pagi. Dari jam? Dari pagi, dari pagi jam 9, jam 10 mulai gitu ya. Baru selesai setengah 2 pagi, nanti jam 9 pagi kita mulai lagi. Nah, itu pernah ya, kalau ngomong pernah sampai seperti itu. Kalau boleh tahu membahas tentang apa itu? Waktu itu kami pansus bahas tentang RPJMD. RPJMD itu rencana jangka panjang menengah daerah. Jadi itu kayak apa ya, plannya pemerintah Surabaya, misalnya di urusan pendidikan 5 tahun ke depan seperti apa, tiap tahun seperti apa, anggarannya yang disiapkan sekitar berapa, impact-nya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, nurunkan pengangguran seperti apa, itu di RPJMD itu, dan itu keseluruhan dinas. Makanya rapatnya sampai bukan malam lagi, sampai pagi gitu ya. Jadi kita ya lumayan lah waktu itu. Wah, udah ada yang bertanya nih. Ya, mungkin Mas Cahyo bisa menceritakan kepada kita nih, gimana sih cara agar masyarakat ini kalau ingin menjadi DPRD itu gimana sih caranya? Masyarakat untuk jadi DPRD. Iya, Nah, bisa. jadi DPRD itu adalah di situ ada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi itu dari partai. Maka kalau ingin jadi DPRD, yang paling pertama yang harus diambil adalah menjadi anggota partai. Nah, kemudian minta pada pimpinan atau partainya dijadikan calon anggota dewan. Kemudian ketika jadi calon anggota dewan, ikut pemilu dan kemudian terpilih. Nah, itu kalau pengen proses sederhananya seperti itu. Tapi kalau anggota DPRD tidak bisa independen, yang tanpa partai bisa jadi anggota dewan, tidak bisa. Kecuali anggota DPD ya, itu ada di pusat. Jadi kalau di pusat itu ada MPR RI. MPR RI itu isinya DPR RI dan DPD RI. Nah, DPD inilah yang kemudian dia tanpa kendaraan partai. Kalau DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI itu semua memakai partai untuk menjadi anggota dewan. Baik, kan kalau zaman sekarang ya, ini kan juga zaman milenial juga. Terus saya juga sering dengar kalau mungkin pekerjaan-pekerjaan itu sering pakai orang dalam gitu. Nah, Pakai orang dalam itu pakai orang gimana? dalam. Jadi kayak misalkan kenalan, mungkin pakai relasi. Terus jadinya kalau misalkan mau masuk pekerjaan itu jadi mudah gitu. Misalkan TNI, itu mungkin ayahnya dulunya TNI, jadinya anaknya jadi mudah. Nah, itu kalau di DPRD sendiri itu apakah ada itu? Maksudnya orang pakai orang dalam atau privilege tersendiri begitu, atau mungkin nepotisme begitu? Apakah ada sejauh ini? Sejauh ini ya, kalau di DPRD. partai kami, karena ini ngomong partai kan. Iya. Kalau di DPRD kan tentunya mekanisme partai ya. Setahu saya tidak ada yang saudara langsung ya. Mungkin saudara satu keturunan Nabi Nuh mungkin ya. Iya. Nah, tapi kalau saudara langsung atau apa saya kurang paham ya, belum pernah saya temui kalau di DPRD Surabaya. Tapi kalau di partai sendiri tentunya itu semua dikembalikan ke pribadi masing-masing. Misalnya ada seorang petinggi partai di tempat kami punya anak yang sudah bisa masuk partai lah. Anaknya mau masuk partai yang apa enggak gitu loh. Kalau mau masuk ya Itu silahkan berpengaruh itu. gitu. Kalau enggak mau masuk ya jangan dipaksa, kan begitu ya. Begitu pula di PKS juga seperti itu sama. Jadi
nggak ada. Kalau saya ya memahaminya nggak ada orang dalam, orang is berlaku seperti umumnya saja. Kalau kemudian di rapat pimpinan itu menghendaki seseorang diamanahi, maka pelaksanaan keputusan itu juga harus dilaksanakan dengan baik. Mas saya mau nanya nih, politik ini semua orang harus paham politik atau bagaimana? Iya, sebenarnya secara mendasar ketika orang hidup itu sebenarnya ada nilai-nilai politik yang dijalankan. Kalian di MPS pun itu ya politik sebenarnya, ya kan? Kalian menjadi pengurus MPS itu juga politik juga. Bagaimana salah satu dari elemen politik itu adalah mempengaruhi, gitu ya, memberikan pengaruh untuk kemudian kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu pula kalau kemudian yang dimaksud politik itu kotor atau tabu, itu mungkin karena orang-orang di dalamnya dalam melaksanakannya saja. Tetapi kalau tentu saja semua hal ya, ketika semua hal itu adalah aktivitas yang halal, maka itu pun kita harus bisa masuk ke dalamnya. Kalau kemudian politik itu dianggap kotor, maka harus ada orang yang membersihkannya, dan yang membersihkannya itu tidak bisa dibersihkan dari luar. Tidak bisa orang yang kemudian politik itu kotor, anggota dewan itu negatif semua, tapi ngomong tok, artinya tidak berada di dalam untuk menyelesaikan membersihkannya. Nah, itu kan seperti penonton bola yang bisa komentar saja tapi tidak bermain bola, begitu ya. Nah, tetapi kalau ingin membersihkan politik kotor ataupun ada ketabuhan itu, maka berjuanglah dalam politik itu dengan cara membersihkannya, dengan memberikan tauladan yang baik bahwa berpolitik yang positif itu seperti ini, berpolitik yang bersih itu seperti ini, dan itu insya Allah yang sedang kami kerjakan itu hal-hal yang seperti itu. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja tulis di kolom komentar di live IG. Saya ulangi, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Cahyo bisa langsung saja tulis pertanyaannya di kolom komentar live IG. Ya, lanjut Mas Amar. Oke, baik. Jadi begini Mas, kan habis ini kan ada pemilihan ya, ada pemilu. Nah, itu bagaimana mungkin Mas Cahyo atau mungkin pihak DPRD itu menanggapi tentang para pemuda yang apatis politik gitu. Karena dari yang saya tahu, mungkin teman-teman saya itu nilai PPKN mereka itu bahkan lebih bagus daripada saya. Tapi pada saat saya menanyai tentang suara, tentang nanti kamu bakal milih mana, itu mereka jawabnya itu ya nggak tahu, aku nggak peduli politik, atau mungkin aku milih yang bayar. Nah itu mungkin tanggapan dari Mas Cahyo bagaimana? Iya, memang ini juga PR kita ya, bagaimana pemuda itu care dengan politik. Karena kalau dia tidak care, politik inilah yang kemudian memengaruhi kebijakan-kebijakan di pemerintah Kota Surabaya maupun kebijakan nasional. Misalnya kalau kita ngomong nasional hari ini, saya tanya misalnya, kemarin ada kenaikan BBM, adik-adik setuju enggak? Enggak setuju kan? Nah, tapi akhirnya apa? Pemerintah tetap jalan juga kan? Nah, itu karena politik yang baik, misalnya politik yang kemudian mendukung kebijakan kita tidak setuju kenaikan BBM, itu kalah dengan politik yang setuju kenaikan BBM. Nah, kalau kemudian kita tidak peduli, kita tidak menambah orang-orang yang pro dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan pernah muncul atau akan terus dikalahkan, begitu ya. Karena politik hari ini hitungannya adalah jumlah, suara mayoritas. Misalnya PKS sendiri di DPR RI hanya 40 dari 500. Kita semua berteriak menolak 40, kemudian sisanya itu setuju. Apakah kemudian itu berubah keputusannya? Tentu tidak. Lah kalau kemudian teman-teman anak muda, teman-teman muda terus nggak care, terus nggak ngurus aku, ya nanti akibatnya juga ya seperti ini, gitu ya. Begitu pula kebijakan-kebijakan yang lainnya itu yang terkait dengan politik. Jadi harus betul-betul dipikirkan. Kita memilih orang yang benar, kita memilih orang yang partai yang pas, yang kemudian itu bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak.
Itu yang misalnya harus ditarik hal-hal seperti itu. Kalau tidak peduli, maka nanti punya dampak juga kembali ke bukan hanya ke kamu tapi ke masyarakat banyak, bukan hanya ke kamu tapi juga ke keluargamu dan seterusnya. Misalnya hari ini kami hanya 5 dari 50 gitu ya. Nah itu mau kita berjuang ngeden koyo apa nek kemudian sisanya tidak bisa kita kondisikan, tidak bisa kita lobby untuk bersama kami kan ya berat juga perjuangan apa yang kita perjuangkan. Jadi itu sebenarnya politik. Nah kemudian kalau dianggap kotor ya memang harusnya lebih banyak yang kemudian peduli dengan politik, memilih yang benar, memilih kandidat yang benar, memilih partai yang benar itu juga harus dipikirkan. Jangan apatis. Nah kalau apatis maka sebab-sebab apatis inilah yang juga nanti akan menyebabkan negeri ini akan rupanya seperti apa. Ya, mungkin kalau misalkan saya penasaran dengan peraturan-peraturan yang mengikat kinerja dari DPRD itu bagaimana? Maksudnya apakah sudah ada SOP-nya begitu atau bagaimana? Peraturan-peraturan yang mengikat kinerja DPRD ada SOP-nya gimana maksudnya? Contohnya gimana? Ada RT itu. Iya, maksudnya kan di MPS ini ada proker SOP organisasi. Itu yang mengatur tentang bagaimana jalannya proker di organisasi dan juga sebagainya. Apakah di DPRD juga ada? Iya sama. Kami ada namanya tatib ya. Oh, tata tertib. Tata tertib itu yang kemudian diputuskan di awal ataupun kalau ada perubahan di tengah kita bisa mengambil keputusan untuk merubah tatib. Jadi misalnya contoh misalnya ada perubahan dalam satu masa reses dulu sebelumnya itu hanya 6 titik, kemudian pada masa berikutnya ada perubahan atau penambahan jumlah titik reses menjadi 12. Itu juga perubahan-perubahan, itu ada peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan. Kemudian dalam pengambilan keputusan di komisi diputuskan oleh pimpinan komisi dan masih banyak lagi yang kemudian itu sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPRD Surabaya. Dan sudah semua. Ini sambil dari IG. Ada pertanyaan dari IG. Di daerah sekitar Roswell, Mendokan, Semanggi dan sekitarnya itu daerah resapan air yang sering banjir, sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Tetapi di daerah tersebut itu tetap dibangun rumah-rumah untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, apakah hal ini itu ditangani juga oleh DPRD? Jika iya, hal ini ditangani oleh komisi apa dan apa tindakan dari komisi tersebut? Iya. Kalau untuk terkait dengan pembangunan seperti saya sampaikan sebelumnya itu ada di Komisi C. Kalau kemudian ada keluhan terkait itu, monggo disampaikan melalui Komisi C. Jadi memang kita ini ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada konflik yang satunya pengen ini, yang satunya pengen sebaliknya. Misalnya yang satunya nggak pengen banjir, tapi ada kebutuhan membangun perumahan di situ. Nah itu juga harus dicari jalan tengahnya. Bagaimana bisa membangun perumahan tapi tidak banjir misalnya. Nah itu bikin resapan atau bikin bosem atau apa, itu nanti diserahkan ke UPD terkait gitu ya, dengan mendengarkan dari DPRD ataupun dari rakyatnya. Nah ini komisi yang menangani itu adalah Komisi C. Baik. Ya, alhamdulillah teman-teman, sudah tak terasa sudah 1 jam lebih kita berbicara bersama Mas Cahyo. Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah perbincangan yang sangat insightful kali ini. Kami ucapkan terima kasih Mas Cahyo atas materi yang disampaikan dan bincang-bincang kali ini. Baik, mari saja kita
Baik untuk teman-teman, terima kasih sudah menyimak BPM kali ini. Sampai jumpa di BPM selanjutnya. Dadah.